Nah, sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan kemunculan si Raziel alias Grandem Ymir yang ternyata mendiami suatu wilayah di bagian mesin loop yang tidak pernah terjamah. Dengan di dalam ruangan tersebut juga ada banyak homunculus dengan kualitas yang sempurna. Lalu ternyata para homunculus ini adalah duplikat dari spesimen Truth Society dari Project Clay Idol yang telah dicuri oleh Firesword tempo hari, yang diduga telah menghilang ternyata masih ada di dalam mesin loop tersebut dan diduplikasi oleh si Raziel. Nah, singkatnya di akhir video sebelumnya, ketika muncul, Raziel itu mengeluarkan aura supremnya yang bahkan bisa menekan sosok si Joseph sambil mengatakan kalau mereka semua tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari situ. Sehingga Joseph pun menjadi panik karena tidak yakin akan bisa selamat. Lalu di sisi lain, ketika melihat kemunculan Grandem Ymir, Andrew langsung mengenali sosok Ymir tersebut dan tentunya menjadi sangat kaget karena Ymir sendiri sudah diketahui menghilang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sehingga bukan hanya Andrew, Joseph dan Hood pun juga ikut kaget. Dan mungkin kalian lupa kenapa mereka bisa tahu sosok Grandem Ymir adalah karena Ymir ini merupakan pendiri Truth Society, sekaligus bisa dibilang pencipta Khotan Mujin dan sangat dikenal sebagai bapak para scholar. Lalu setelah melihat kekagetan mereka, Ymir kemudian bilang selamat kepada mereka karena mereka telah menemukan Truth Society yang sesungguhnya atau The True Truth Society katanya. Nah, singkat cerita, Andrew dan Joseph sama-sama masih belum bisa percaya kalau orang ini adalah Ymir, karena tadi sosok Ymir ini sudah menghilang 1000 tahun yang lalu, sehingga secara teori bisa jadi makhluk di depan mereka tersebut bukan Ymir yang asli, melainkan makhluk yang hanya menyerupai Ymir saja. Tapi bisa juga dia ini yang asli gitu ya, sehingga Andrew pun juga mengkhawatirkan rencananya untuk mengambil alih Truth Society, karena tentunya jika kabar tentang munculnya Ymir ini diketahui, Truth Society itu akan jatuh ke dalam kekacauan, atau minimal operasi Andrew dan Hood untuk mengambil alih Truth Society itu akan mandek, karena kan pastinya kebanyakan dari mereka akan lebih memilih berpihak kepada Ymir sebagai bapak para scholar daripada si Andrew dan Wisdom Seeker. Dan sangat gawat sekali kalau misal Ymir ini bukan ada di pihaknya si Andrew. Apalagi sampai sini menurut analisa si Andrew dari berbagai macam rentetan kejadian selama ini, pertama kan dia sudah tahu bahwa ada sosok mata-mata Firesword tingkat supreme yang mengkoitkan si Jerome, dan mata-mata ini masih bersembunyi di dalam Truth Society. Itulah kenapa Andrew ingin memburu semua penyusupnya termasuk si makhluk supreme tersebut. Dan singkat cerita, berdasarkan tanda-tanda yang diberikan oleh Boslin, Andrew akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa mata-mata ini bersembunyi di bagian mesin loop yang dilarang. Ini ada di video part 50 ya. Nah, tapi ketika Andrew pergi ke tempat ini, ternyata mereka malah ketemu sama sosok Grandem Ymir yang mereka pikir sudah tewas ribuan tahun yang lalu. Jadi secara spontan, Andrew langsung menyimpulkan bahwa sepertinya Grandem Ymir inilah sosok supreme yang ia cari dan merupakan mata-mata Firesword. Nah, menyadari situasi sepertinya sangat berbahaya, di sisi lain Joseph kemudian mengirim sinyal ke Secret Tower untuk meminta bantuan, karena dia sendiri nggak pede bisa mengalahkan si Ymir tersebut. Sehingga untuk menunggu bantuan ini datang, Joseph pun terus mencoba mengulur waktu dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ymir. Jadi di sini ada cukup banyak tektokan yang terjadi dan semuanya cukup penting menurutku, jadi akan sedikit rinci di sini ya. Pertama, Joseph di sini ingin mengkonfirmasi identitas asli si makhluk yang mirip Ymir tersebut. Sehingga dengan hati-hati Joseph menanyakan siapa sebenarnya sosok dia ini. Karena tidak mungkin dong mereka percaya begitu saja tanpa adanya bukti. Karena makhluk lain pun bisa pura-pura jadi Ymir dengan hanya mengubah penampilan saja, katanya. Kemudian di sisi lain, Ymir menanggapi bahwa memang dia bukan lagi sosok Ymir, karena sosok Ymir ini sudah punah di telan zaman dan sekarang dia bernama Raziel, seorang scholar biasa yang sangat tertarik dengan penelitian, katanya. Lalu Joseph tanya lagi, apakah penelitian yang dimaksud ini adalah para homunculus tersebut? Dan Ymir atau Raziel pun menjawab bukan. Meskipun dulunya memang iya, homunculus ini merupakan penelitian yang menarik, tapi sekarang tidak lagi, kata si Raziel. Nah, Andrew kemudian baru menyadari di sini bahwa sepertinya sosok Raziel inilah yang menjadi dalang dibalik terciptanya Project Homunculus. Karena kalau diingat-ingat, proyek yang begitu besar dan memakan resource begitu banyak ini, entah kenapa tidak ada penolakan sama sekali di dalam Truth Society. Jadi Andrew pun menduga pasti ada campur tangan Raziel di situ. Lalu ketika Andrew menanyakan hal tersebut, Raziel menjawab bahwa memang benar. Semua scholar di Truth Society itu bisa dimanipulasi oleh si Raziel, termasuk keputusan mereka. Yang hal ini tentunya mengejutkan mereka semua, karena tidak menyangka scholar rank supreme itu bisa melakukan hal seperti itu. Nah, Raziel kemudian menunjuk ke sebuah alat yang ada di atas mereka, yang berbentuk seperti sarang lebah yang memancarkan cahaya hijau. Dan Raziel menjelaskan di dalam benda tersebut sudah terkumpul sedikit cuilan dari setiap bagian
utek para scholar yang digunakan sebagai medium untuk memberikan sugesti-sugesti kepada mereka. Yang mana cuilan ini secara rutin akan diambil ketika anggota True Society itu melakukan check up medis setiap tahunnya, yang memang wajib dilakukan, dan check up ini biasanya kerjasama dengan Church of the Dome sebelum Church of the Dome itu hancur. Sehingga di sini Andrew langsung bisa menghubungkan semuanya, kenapa bisa Project Clay Idol ini sukses, lalu hubungan Raziel ini dengan Church of the Dome yang intinya lagi-lagi berujung kepada organisasi Fire Sword, dan menambah kemungkinan kalau Raziel ini memang adalah anggota utama Fire Sword. Nah kemudian tiba-tiba Hood menanyakan kenapa kepala Raziel ini ada bolongannya, apakah dia juga mengambil uteknya sendiri untuk melakukan eksperimen, kata si Hood. Barulah di sini Raziel pun menceritakan kejadian ketika dia melawan si Linji, di mana dia bilang sebelumnya itu dia berusaha memantau dan mengendalikan pemilik toko buku, tapi justru dia sendiri yang kena reverse control, atau justru dia yang dikendalikan. Tapi karena dia ini pinter, dia pun memutuskan untuk mencopot uteknya sendiri, karena kata dia kalau dia nggak punya utek, artinya tidak ada yang bisa dikendalikan, katanya, sambil ketawa-ketawa karena merasa sangat jenius dan kejeniusannya ini bisa mengelabui sosok pemilik toko buku. Nah namun, hal ini yang justru menjadi keanehan yang dipikirkan oleh Andrew dan Joseph. Karena selain tidak mungkin manusia itu bisa hidup tanpa adanya utek, mereka itu juga tahu bahwa otak itu adalah bagian paling krusial bagi para scholar. Kekuatan para scholar itu terfokus di satu organ tersebut, sehingga ketika otaknya ini terganggu atau bahkan hilang, sudah bisa dipastikan orang ini akan koit. Nah Joseph kemudian mendapatkan dua dugaan. Pertama, bisa jadi memang Raziel ini punya sebuah metode tersendiri untuk bertahan hidup tanpa mempunyai organ utek. Karena Joseph sendiri tidak tahu bisa sekuat apa scholar tingkat supreme itu. Dan kalau ini yang terjadi, maka posisi mereka sekarang sangat gawat sekali. Tapi kedua, Joseph juga menduga kalau Raziel ini sepertinya memang sudah kena reverse control oleh Boslin ketika mereka bentrok yang diceritakan oleh Raziel tadi. Tapi bisa jadi Boslin membuat Raziel ini seakan-akan dia masih punya kendali terhadap tubuhnya sendiri, seakan seperti masih punya pikiran sendiri, padahal pikirannya ini sudah dimanipulasi oleh Boslin sedari awal. Makanya Raziel ini masih bisa hidup meskipun uteknya hilang. Tapi Joseph masih belum bisa memastikan kemungkinan yang mana, sehingga dia masih berhati-hati terhadap interaksi mereka, karena bisa jadi memang Raziel ini masih punya kesadaran sendiri dan bisa membunuh mereka kapanpun dia mau. Lalu di sisi lain dijelaskan Andrew juga kurang lebih punya pemikiran yang sama seperti si Joseph, karena secara spek otak si Andrew ini jauh lebih pintar daripada si Joseph. Nah Joseph kemudian menyinggung kembali tentang perkataan Raziel yang bilang dia sudah tidak tertarik lagi dengan proyek Homunculus tadi. Jadi Joseph bertanya kenapa dia sudah tidak tertarik lagi. Lalu Hood juga punya pertanyaan yang sama, kenapa Raziel mengatakan tidak tertarik, padahal di situ dia sudah menduplikat banyak sekali Homunculus. Nah secara singkat Raziel itu bilang tujuan awal pembuatan proyek tersebut adalah untuk mencari tahu bahwa dia bisa menciptakan Homunculus yang sempurna, yang tubuhnya bisa dialiri aether, punya fisik minimal setara tingkat pandemonium, dan yang paling penting harus punya kesadaran sendiri. Itu tujuan awalnya katanya. Dan Raziel bilang bahwa sekarang sudah tercipta Homunculus yang sempurna tersebut, di mana Homunculus ini sudah punya tubuh yang sempurna, kesadaran sendiri, dan sudah dikasih Philosopher's Stone tingkat tinggi juga sama si Raziel. Sehingga karena sudah terbukti bahwa memang eksperimennya ini sukses gitu ya, Raziel pun puas dan tidak perlu melanjutkan proyek Homunculusnya tersebut katanya. Dan sebagai info di translate-nya, Raziel itu menyebut si Homunculus ini dengan sebutan she atau dia perempuan. Sehingga di sisi lain Andrew pun langsung kepikiran dengan si Moen, karena setahu Andrew hanya Moen lah seorang Homunculus yang punya kesadaran sendiri. Apalagi tadi Raziel bilang dia sudah memberikan Philosopher's Stone tingkat tinggi kepada Homunculus tersebut. Yang ini sangat cocok dengan kejadian kematian Jerome, di mana diduga Jerome telah terbunuh oleh makhluk supreme, lalu ada Philosopher's Stone tingkat tinggi yang ditemukan oleh Andrew dan dia kasih kepada Boslin, yang tentu saja Boslin nantinya akan kasih kepada si Moen. Jadi dengan kecerdasan si Andrew, dijelaskan Andrew bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa Homunculus yang dimaksud Raziel ini adalah si Moen. Lalu secara garis besar, intinya setelah Raziel terkena reverse control dari Boslin, Raziel itu sudah tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Dan sampai sini Raziel sudah tidak ada di pihak Fire Sword, melainkan sudah jadi salah satu kroconya Boslin. Nah Boslin pun lalu membuat Raziel membunuh Jerome yang merupakan mata-mata Fire Sword, kemudian menciptakan Philosopher's Stone kualitas tinggi untuk diberikan kepada Moen. Jadi bisa dibilang semua kejadian sampai sini sudah ada di bawah pengaruh Boslin. Ini masih kesimpulan Andrew dalam hati ya. Nah uniknya, Boslin itu sepertinya tidak memanipulasi Raziel secara penuh, sehingga seakan-akan Raziel ini masih punya kesadaran sendiri, meskipun sebenarnya dia itu sudah tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa adanya pengaruh dari Boslin.
Itulah kenapa dari tadi meskipun Raziel ini bisa membunuh mereka dengan mudah, tapi dia tidak melakukan apapun. Itu kesimpulan dari si Andrew yang dijelaskan Andrew ini sangat cepat mendapatkan pencerahan atau mengambil sebuah kesimpulan. Berbeda dengan Joseph yang sampai sini masih belum punya kesimpulan seperti Andrew dan masih bingung tentang situasi mereka itu seperti apa. Nah di sisi lain, ketika Raziel melihat ekspresi Andrew yang sepertinya sudah mendapatkan kesimpulan, ada kejadian yang cukup unik di mana Raziel pun tanya apakah Andrew ini sudah mengerti, dan kalau dia sudah ngerti, apakah dia tahu apa yang akan Raziel lakukan setelah ini, kata si Raziel. Jadi kata-kata yang dipilih oleh Raziel itu memang cukup unik. Raziel itu bilang kayak, lu tahu nggak setelah ini gua mau ngapain, gitu ya, kepada si Andrew. Yang mana keunikan ini disadari oleh si Andrew sebagai tanda-tanda seperti kesimpulannya tadi bahwa Raziel ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak Bos Lin. Jadi seakan Raziel ini harus diperintah dulu oleh siapapun yang ada di pihak Bos Lin, termasuk Andrew, Hood, atau si Joseph. Nah kalau kalian ingat, di video sebelumnya Andrew itu sudah tidak enak dengan posisi Joseph yang seakan tidak loyal kepada Bos Lin, berbeda dengan Andrew dan Hood. Jadi Andrew menganggap Joseph ini sebagai pihak luar, bukan termasuk circle mereka, gitulah ya. Tapi di saat yang sama Joseph masihlah tetap seorang pelanggan Bos Lin. Jadi Andrew masih belum yakin apakah Joseph bisa memberikan perintah kepada Raziel atau tidak. Sehingga supaya tidak kecolongan, Andrew pun dengan cepat menjawab pertanyaan Raziel tadi dengan bilang, kau akan mengirim pergi orang-orang luar ini yang bisa menimbulkan ancaman. Di mana Andrew melirik ke arah si Joseph dan para bawahannya. Dan ternyata dugaan Andrew ini memang benar, di mana Raziel seketika mengiyakan perkataan Andrew, seakan nurut dengan perkataan Andrew dan langsung menteleportkan Joseph bersama bawahannya ke markas Secret Tower dengan sebuah rune teleportasi. Sehingga di sisi lain ketika sampai ke markasnya, Joseph pun bingung kenapa dia tiba-tiba pindah ke situ. Tapi untungnya bawahannya yang lain juga ikut ke teleport dan tidak ada yang tertinggal. Dan dia juga menduga sepertinya pihak Truth Society juga ikut ke teleport ke tempat masing-masing. Alhasil sampai sini, Joseph bersyukur setidaknya nyawa mereka masih bisa selamat. Nah Joseph pun pergi ke kantornya dan menenangkan diri, sekaligus di saat yang sama dia juga masih bertanya-tanya apa yang barusan terjadi. Apalagi di bagian akhir tadi di mana Raziel dan Andrew seakan saling mengerti satu sama lain tentang sesuatu yang Joseph tidak mengerti. Nah Joseph pun mikir, pokoknya cukup panjang mikirnya ini, yang intinya tak lama kemudian dia sadar bahwa sepertinya Raziel memang sudah terkena manipulasi Bos Lin dan bisa diperintah oleh siapapun yang ada di pihaknya si Bos Lin. Sehingga Joseph pun menjadi kesal karena merasa kalah cepat atau kalah pinter sama si Andrew dalam mengambil sebuah kesimpulan. Apalagi setelah itu Winston masuk dengan memberikan kabar bahwa pihak Truth Society mengatakan semuanya sudah terkendali dan mereka tadi dipindah menggunakan sihir teleportasi biasa. Dan misi Secret Tower ini dinilai sudah selesai katanya, yang artinya dugaan Joseph tadi benar bahwa sosok Raziel ini sudah tidak menjadi ancaman bagi Truth Society karena memang sudah menjadi kroconya Bos Lin. Lucunya di sisi lain, Winston merasa agak aneh kenapa ketika misinya sukses, Joseph ini justru kelihatan emosi. Tapi Joseph tidak menjelaskan masalahnya apa, karena katanya dia mau melaporkan dulu hal ini secara langsung kepada Elder Council, katanya. Jadi Winston tidak menanyakan lebih lanjut. Nah, tak lama kemudian seorang petugas Secret Tower masuk dengan kondisi yang cukup panik, lalu memberikan sebuah kabar penting yaitu tentang Melissa yang menerima perintah palsu untuk ikut operasi penggerbekan sekte Corpse Devouring bersama dengan detail-detailnya. Sehingga Joseph seketika langsung lompat keluar, nerobos tembok, langsung lari tanpa babi bu ke arah jalan nomor 67. Nasin kemudian berpindah ke Linji yang bersiap untuk pergi ke pesta ulang tahunnya Jisixu yang memang sebuah pesta besar dengan durasi selama 3 hari. Jadi tamunya ini memang nginep di rumahnya keluarga Ji. Alhasil Linji pun harus menyerahkan pengurusan tokonya kepada Muen dengan menjelaskan macam-macam hal yang harus Muen urus, dan juga dia mewanti-wanti kalau memang nanti ada masalah serius, Muen disuruh langsung lapor polisi aja, meskipun masalah ini bisa Muen selesaikan sendiri. Nah Linji juga pamitan sama si kucing dan mengingatkan Muen untuk memberikan makan si kucing tersebut. Lalu singkat cerita, Linji pun membuka pintu toko dan menyadari sudah mulai turun salju meskipun masih tipis. Sehingga Linji sempat mengatakan, sepertinya tahun ini akan terjadi badai yang cukup besar, katanya. Seperti mengindikasikan akan ada kejadian yang besar, padahal seperti biasa dia itu cuma menyinggung tentang badai salju doang. Nah setelah Linji merasa tidak ada yang kelewatan, dia pun pergi ke pestanya Jisixu dengan berjalan melewati sebuah gang yang sepertinya nanti akan diteleportkan oleh si Blackie. Meskipun di sini tidak ditunjukkan apakah dia diteleport atau tidak. Tapi intinya kepergian Linji ini membawa efek yang cukup besar ke Nujin. Pertama kita ditunjukkan kepada seorang petugas Secret Tower bernama Thomas.
Thomas dari divisi logistik yang saat itu sedang bertugas mengawasi pergerakan di toko Linji, atau spesifiknya mengawasi sosok si Linji sendiri. Nah, ternyata tugas ini tuh dianggap sebagai tugas yang nyantui karena selama ini pemilik toko buku itu sangat jarang keluar rumah dan cuman belanja di salah satu toko di dekat situ doang. Jadi Thomas pun seperti biasa mengawasi tokonya dengan santuy menyantui. Sebelum kemudian dia dikejutkan dengan Linji yang keluar dengan memakai pakaian yang formal dan pakai pamitan segala kepada asistennya, yang mana artinya Linji ini akan melakukan sesuatu yang bukan kegiatan biasanya. Apalagi arah jalan yang dituju oleh Linji ini juga bukan ke jalan yang pernah dia lalui sebelumnya. Alhasil Thomas pun mengirim kode merah kepada markas Secret Tower menginfokan bahwa pemilik toko buku telah pergi dari tokonya, dan petugas yang menerima laporan tersebut juga ikut panik, Pak. Sehingga saat itu sebagian besar Secret Tower menjadi sangat kacau. Karena fokus Secret Tower saat itu juga sedang teralihkan oleh konflik mereka dengan sekte Corps Devouring, sehingga mereka pun kelabakan ketika Linji melakukan kegiatan yang tidak biasa secara tiba-tiba ini. Nah, kekacauan ini akhirnya diambil alih oleh si Caroline. Pertama, dia menyuruh bawahannya untuk melapor ke Elder Council sambil menyuruh Thomas untuk terus memantau pergerakan Linji dan memberikan estimasi kemungkinan arah perginya Boslin ini akan kemana. Kemudian dia juga menyuruh divisi combat untuk memasang posisi siap bertempur. Meskipun dari divisi combat sendiri saat itu juga sedang kacau katanya akibat bentrok dengan sekte Corps Devouring, termasuk si Joseph juga tidak ada di tempat saat itu. Sehingga menambah kepanikan Caroline yang untungnya dia ini masih cukup lihai memimpin mereka dan juga meminta bantuan ke organisasi lain. Tak lama kemudian ada laporan bahwa mereka mendeteksi kemunculan Wilde dan dua bawahannya yang bernama Soaring Wyvern dan Bookworm. Bersama pasukan besar sekte mereka muncul di Jalan 69 menggunakan kekuatan teleportasi dari Skywolf-nya si Wilde, sehingga 2/3 dari jumlah pos mereka itu telah hancur oleh sektenya Wilde. Kemudian masuk lagi laporan bahwa Sunsfaith telah dikonfirmasi akan membantu dengan mengirimkan para apostles mereka. Tapi di sisi lain, Truth Society ternyata menolak memberikan bantuan karena katanya mereka akan mengaktifkan jaringan Aether untuk memantau kondisi Boslin terlebih dahulu. Jadi mereka hanya akan memprioritaskan keselamatan Boslin, katanya. Nah, Caroline lalu meminta semua laporan kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di dekat toko Linji. Lalu setelah ia terima, ia pun menyadari ada pergerakan besar dari Low Resource Development, di mana pada satu hari G6 itu diketahui datang dengan seorang supir yang diduga adalah Jibonong sendiri. Sehingga Caroline pun baru ingat bahwa saat itu ada pesta ulang tahunnya G6 dan Boslin ini diduga pergi untuk mendatangi pesta tersebut. Namun sampai sini Caroline masih sangat tidak percaya bagaimana seorang Jibonong yang merupakan manusia biasa ini bisa menggerakkan Boslin. Karena semua orang juga tahu kalau meskipun Jibonong ini adalah pemimpin Low Resource, namun dia itu hanyalah manusia biasa yang dibayang-bayangi para makhluk transenden. Berbeda dengan The S Chamber of Commerce yang memang dikuasai oleh makhluk transenden, yaitu para druid. Di sisi lain, kesuksesan Low Resource itu bisa diambil kapanpun oleh makhluk transenden. Makanya Caroline tidak percaya kalau Boslin ini bisa bergerak hanya karena uang. Karena Low Resource tidak punya power apapun kecuali uang. Dan di sini langsung dijelaskan dengan spesifik bahwa sosok sebenarnya yang membayang-bayangi Low Resource adalah pejabat Central District, lalu atasan Truth Society, dan Elder Council dari Secret Tower. Sehingga karena Jibonong merupakan orang biasa, cukup sulit untuk keluar dari bayang-bayang mereka tersebut. Nah, Caroline pun terkejut ketika ternyata Jibonong ini bisa menggerakkan Boslin untuk ada di pihak mereka. Karena seperti yang dikatakan oleh Jibonong tempo hari, dengan datangnya Boslin ke pesta mereka, itu saja sudah mengkonfirmasi keberpihakan Boslin ke Low Resource. Meskipun kemungkinan besar Boslin merasa hal ini cuman jadi hiburan doang untuk melihat seorang Jibonong yang merupakan manusia biasa itu bisa membalikkan keadaan di bawah bayang-bayang para makhluk transenden. Meskipun ini cuma hiburan di mata Boslin, tapi intinya kalau Boslin sudah bergerak secara langsung pasti sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang sangat besar. Lalu mengingat kemunculan Wilde di kejadian Oswald yang memperbesar konfliknya dengan si Joseph, kemudian penolakan Truth Society untuk memberikan bantuan juga sepertinya dipengaruhi oleh si Boslin. Karena diketahui Andrew sudah mengunjungi toko buku beberapa kali dan bisa dibilang menjadi pelanggan Boslin. Jadi Caroline menyimpulkan kenapa keluarnya Boslin ini bisa terjadi bersamaan ketika sedang terjadi kekacauan tersebut adalah karena memang semuanya sudah diatur oleh si Boslin. Sehingga setelah menyadari hal ini, Caroline pun hanya bisa pasrah. Nah, ia pun lalu bertanya bagaimana kabar si Thomas karena sudah beberapa saat tidak ada laporan lagi tentang pergerakan Linji. Kemudian laporan pun masuk memberitahukan bahwa jejak Boslin telah menghilang. Kemudian Thomas sepertinya juga menjadi gila karena dia mengatakan sesuatu yang gak jelas tentang pintu ke neraka, kosmos, dan sebagainya. Nah, Caroline mengatakan kalau hal itu cukup wajar, lalu menyuruh petugas untuk memberikan perawatan yang biasanya digunakan untuk para hunter yang hilang kendali. Setelah itu Caroline meminta laporan dari petugas yang berada di dekat mansionnya keluarga G, dan tak lama setelah itu terkonfirmasi bahwa Linji diketahui muncul di dekat situ.
Di sini Caroline pun hanya bisa pasrah karena mereka juga tidak bisa apa-apa ketika si bos Lin atau bos terakhir ini ingin mencari hiburan di tengah perkumpulan orang-orang biasa tersebut. Sudah tidak bisa diganggu gugat. Alhasil Caroline cuma bisa berharap bos Lin ini tidak melakukan apapun secara langsung dan mudah-mudahan cuma menonton pertunjukan kekacauan ini dengan damai. Pokoknya nonton aja lah ya, jangan ngapa-ngapain. Nah, sini kemudian berpindah kembali ke Truth Society, tepatnya di kantornya si Andrew yang saat itu dia kedatangan anggota Secret Tower yang meminta bantuan di pertempuran. Tapi saat itu Andrew menolak memberikan bantuan. Nah, setelah kepergian orang ini, Andrew pun berkata dalam hati bahwa mereka ini keterlaluan kalau mau mengganggu pesta yang didatangi bos Lin. Itulah kenapa Andrew tidak mau ikut campur, takut mengganggu. Apalagi Joseph, berani-beraninya dia tidak murni atau impure katanya. Yang mana masalah impure ini sudah disinggung di video sebelumnya ya, dimana singkatnya hubungan Joseph dan Linji itu adalah simbiosis mutualisme yang sama-sama berhubungan baik doang, bukan seperti Wisdom Seeker, Sekte Corpse Devouring, dan Sunsfaith yang menganggap Linji sebagai god mereka. Nah, Andrew katanya juga bisa merasakan bahwa para Elder Council dari Secret Tower itu ingin berhubungan baik dengan bos Lin pun juga karena ketakutan, kewaspadaan, dan yang terpenting adalah kerakusan dan ambisi. Sehingga Andrew merasa mereka ini sangat tulul, sangat tidak tahu malu, dan akhirnya Andrew menjadi mangkel atau nggak suka sama mereka. Lalu di sini juga dijelaskan kenapa Andrew tidak mau membantu Secret Tower melawan Sekte Corpse Devouring. Alasan yang lain adalah karena dia lebih pro kepada Sekte Corpse Devouring. Karena meskipun kelakuan mereka bisa dibilang evil atau jahat, tapi dasar kepercayaan mereka itu sama seperti Andrew, yaitu kepada bos Lin. Ditambah dengan ketidaksukaan Andrew kepada Secret Tower dan Joseph tadi, yang ia duga ujung-ujungnya nanti akan menjadi musuh bos Lin nantinya. Ia pun memutuskan untuk tidak membantu Secret Tower. Nah, kemudian dijelaskan bahwa di samping Andrew saat itu juga ada si Raziel, dan mereka berdua sedang mendiskusikan tentang kemunculan Raziel kembali ke permukaan untuk kembali memimpin Truth Society. Dan di sini akan cukup panjang diskusi mereka, jadi mungkin kita akan akhiri sampai sini dulu karena kita mulai masuk ke bagian konflik utamanya ya, dan kayaknya bentar lagi juga akan muncul Church of the Plague yang selama ini cuma jadi cerita doang. Seperti biasa jangan lupa like dan subscribe, bisa traktir Kobe juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Kalian bisa nonton channel sebelah gua kalau suka dengan film. Kita akan ketemu minggu depan dan adios.